Selamat datang kembali di Meja Runding. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman lagi. Kalau episode sebelumnya adalah tentang perkenalan, maka episode kali ini adalah fondasi. Sebuah ajakan untuk memahami akar dari semua hal yang sedang dan akan kita bahas bersama. Yaitu apa itu hubungan internasional dan bagaimana ia berkaitan dengan perundingan perdagangan. Nah, kalau kamu dengar istilah hubungan internasional, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kamu? Apakah kedutaan, politik luar negeri, perang, atau mungkin hal-hal yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari? Itu wajar, karena selama ini kita dibentuk untuk melihat HI atau hubungan internasional sebagai urusan besar para negara besar. Tapi di meja runding ini saya ingin kita memandangnya secara berbeda. Lebih dalam, lebih manusiawi. Mari kita mulai dari awal. Yang pertama mengenai apa sih hubungan internasional itu? Hubungan internasional atau biasa disebut HI, secara sederhana bisa dipahami sebagai segala interaksi lintas batas negara yang melibatkan aktor-aktor global. Dulu aktornya hanya negara, tapi sekarang siapapun bisa jadi bagian dari hubungan internasional. Perusahaan global, organisasi internasional, media, selebgram, YouTuber, bahkan kamu yang sedang mendengarkan ini punya potensi terlibat dalam dinamika internasional. Karena hari ini dunia itu saling terhubung. Kamu belanja produk di Korea, belajar dari dosen tamu di Eropa, ikut Zoom call dengan klien dari Jepang, semua itu bagian dari hubungan internasional. Yang kedua, kita bahas evolusi aktor dalam hubungan internasional. Dulu HI hanya bicara tentang negara, tapi hari ini para ilmuwan HI modern menyadari bahwa negara bukan satu-satunya bintang di panggung global. Ada organisasi seperti PBB, WTO, dan IPC. Ada LSM, ada individu, bahkan aktor non-negara secara teori masuk ke ranah hubungan internasional karena mereka punya pengaruh lintas batas. Itulah mengapa peran negosiator perdagangan, misalnya, bukan sekadar urusan teknis, tapi bagian dari percaturan hubungan antar bangsa. Yang ketiga, mengenai hubungan internasional dan perundingan. Apa sih hubungannya? Apa sih kaitannya? Nah, sekarang kita masuk ke meja rundingnya. Ketika dua negara duduk bersama untuk membahas perdagangan, tarif, atau akses pasar, itu bukan cuma soal untung dan rugi, tapi juga soal harga diri, kedaulatan, dan juga soal persepsi. Ada nilai-nilai HI yang ikut bermain di sana. Kepentingan nasional, strategi diplomasi, norma internasional, dan kadang sejarah panjang yang belum selesai. Makanya negosiator itu nggak cukup cuma paham angka. Dia harus peka terhadap dinamika hubungan internasional, tahu bagaimana membaca sinyal politik dan tetap berani menyuarakan kepentingan bangsanya dengan cara yang bermartabat. Sering ada pertanyaan, lalu bedanya diplomasi dengan negosiasi itu apa sih? Saya akan menjawab dengan sederhana. Diplomasi itu payungnya, sementara negosiasi adalah alatnya. Diplomasi adalah seni membangun hubungan dan memelihara kepentingan suatu bangsa secara damai. Nah, negosiasi adalah proses di dalamnya. Bagaimana mencapai kesepakatan dari dua atau lebih pihak yang punya tujuan berbeda. Bayangkan saja, meja perundingan, satu meja banyak agenda. Dan masing-masing pihak punya kartu yang harus dimainkan dengan bijak. Tapi ini bukan soal siapa yang lebih keras, melainkan siapa yang bisa membaca peta dan mengatur langkah secara presisi. Seperti bermain catur, tapi papan mainnya adalah dunia. Nah kawan-kawan, negosiasi sering dianggap proses yang kaku dan dingin. Padahal justru sebaliknya. Ia adalah ruang penuh dinamika, karena di balik teks kesepakatan itu ada semacam narasi, sejarah, bahkan juga psikologi. Negosiasi adalah keterampilan dan seperti keterampilan lainnya, bisa terus diasah. Mulai dari mendengarkan, menyusun argumen, sampai memahami konteks budaya dan sensitivitas lawan bicara. Dan yang paling penting, memahami kapan harus bicara dan kapan harus diam. Karena kadang jeda adalah senjata. HI bukan cuma ilmu, tapi cermin kehidupan. Ini pembahasan kita yang keempat. Saya pernah belajar HI karena saya ingin memahami dunia.
Dan semakin saya belajar, makin saya sadar bahwa HI itu ada dalam banyak aspek kehidupan kita. Ketika harga cabai naik karena ekspor dari India tersendat misalkan, itu HI. Ketika festival Korea menandak tren dan anak muda Indonesia belajar bahasa Korea, itu juga HI. Ketika perusahaan Indonesia menjual kopi ke Eropa dan mendapat tantangan standar mutu yang ketat, itu juga HI. Maka bisa dikatakan HI bukan cuma tentang meja perundingan atau diplomasi, tapi juga tentang pasar, budaya, teknologi, sampai kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kamu berdiskusi dengan atasan, kemudian tawar-menawar dengan pelanggan, atau mencoba menjebatani dua pendapat yang berbeda, pada dasarnya kamu sedang melakukan bentuk-bentuk negosiasi. Dan bukankah itu esensi HI juga? Yaitu membangun pemahaman di antara perbedaan. Oke, jadi kenapa sih ini penting buat kita? Inilah pembahasan kita yang kelima. Karena kalau kita memahami hubungan internasional dengan lebih utuh, kita akan bisa punya perspektif global yang sehat tanpa kehilangan akar lokal. Menyusun strategi negosiasi yang lebih cerdas dan juga beradab. Menghindari jebakan dikotomi kita versus mereka. Dan yang paling penting, bisa membawa pulang nilai-nilai global menjadi manfaat nyata bagi masyarakat kita. Nah kawan-kawan, sekarang bicara soal Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar bukan hanya karena wilayahnya, tapi karena peran strategisnya di dunia. Setiap kesepakatan yang melibatkan Indonesia harus dijaga nilainya, diperjuangkan manfaatnya, dan dipastikan berdampak pada masyarakatnya. Negosiasi perdagangan yang Indonesia jalankan bukan semata untuk dokumen atau headline berita, tapi untuk membuka akses pasar bagi produk kita, menciptakan lapangan kerja dan memperluas ruang tumbuh pelaku usaha, dari UMKM sampai dengan eksportir besar. Dan itu semua dimulai dari satu titik, yaitu pemahaman. Dan itu juga alasan saya bikin kanal ini. Karena saya percaya perdagangan dan negosiasi bukan cuma urusan teknis. Mereka adalah bagian dari upaya kita memahami dunia, lalu menjalani kerjasama yang saling menguntungkan tanpa kehilangan identitas. Di episode berikutnya, kita akan mulai membedah satu persatu pendekatan utama dalam hubungan internasional. Dari realisme sampai dengan liberalisme. Tapi bukan sebagai teori rumit, melainkan sebagai cara berpikir yang bisa membantu kita menavigasi dunia negosiasi dengan jauh lebih bijak. Kalau kamu siap ikut perjalanan ini, klik subscribe, kasih komentar, atau share pendapatmu. Karena di meja runding, kita bukan cuma duduk, tapi berpikir, bertanya, dan belajar bareng. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya.